hormati Pak Damora Rakasiwi selaku dosen penguji satu skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Dharma Aristo dengan NIM 20103111036 dengan konsentrasi manufaktur. Jadi hari ini saya akan menyeminarkan proposal susulan dari kemarin dengan judul saya Rancang Bangun Insenerator Ramah Lingkungan untuk diterapkan pada masyarakat urban. Ya, ini untuk. Nah, ini untuk pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kenapa saya memilih topik ini? Jadi, saya jelaskan dulu tentang insenerator. Insenerator ramah lingkungan itu dirancang untuk pembakaran sampah organik dan anorganik, terutama sampahnya itu untuk sampah rumah tangga yang tidak terlalu berat dan itu organik seperti sampah dedaunan, daunan kering, dan popok bayi juga bisa, sisa makanan dan lain-lain. Kalau untuk anorganik itu biasanya hanya untuk yang ringan-ringan saja seperti plastik, sisa bekas makanan, botol, dan lain-lain. Kalau yang sifatnya seperti logam itu tidak bisa. Dan ini rencananya akan disumbangsikan kepada masyarakat sekitar kampus UPN Veteran Jakarta Lima untuk mengurangi produksi karbon dioksida. Karena sampah adalah lingkungan perkotaan. Jadi untuk alasan kenapa, lebih dari satu alasan. Itu yang pertama, masalah sampah urbani, karena kebetulan ketika saya kuliah di sini itu saya kan ngekos dan udah 3 kali pindah-pindah kebetulan. Lalu dari setiap 3 kali pindah-pindah itu entah kenapa dari 3 orang yang punya kosan saya itu setiap pagi tiga-tiganya selalu bakar sampah sembarangan. Jadi itu bisa awal dari memicu saya kenapa saya milih topik ini untuk skripsi. Lalu yang kedua juga itu juga saran dari Pak Budi. Pak Budi juga menerima dengan oke terkait ajuan judul skripsi saya. Lalu untuk kampus sebagai fokus, kenapa? Dalam lingkungan itu ada lingkungan rumah tangga. Saya pilih. Nah, lalu untuk tujuan dari penelitian ini, tujuan dari topik ini membuat dan mengembangkan insenerator ramah lingkungan yang tujuannya mengurangi dampak negatif dari pengelolaan sampah konvensional yang bersifat sederhana, di mana kalau konvensional itu kurang ramah lingkungan. Makanya tujuan dari insinerator itu untuk memperbaiki dari pembakaran sampah yang bersifat konvensional. Nah, lalu untuk rumusan masalahnya ada dua, cuman kemarin hasil dari seminar yang sebelumnya ada ringkasan. Jadi bagaimana membuat insinerator ramah lingkungan yang sesuai untuk mengelola sampah lingkungan di sekitar UPN Veteran Jakarta Lima. Lalu ketika nanti si insenerator sudah jadi, apakah dia bisa untuk mengurangi dampak negatif dari pengelolaan sampah yang bersifat konvensional, kayak begitu. Nah, lalu untuk konsep inseneratornya itu, lalu ya kan itu dikembangkan untuk mengurangi dampak negatif dari lingkungan. Jadi itu nanti untuk step-stepnya ada dari desain, lalu sampai jadi nanti. Jadi nanti ada diagram alir yang akan saya jelaskan untuk prosesnya. Nah, ini untuk pengelolaan sampah konvensional ya, tentunya pengelolaan sampah yang bersifat konvensional yang masih dibakar seperti di TPA atau tempat pembuangan akhir yang masih menghasilkan banyak karbon dioksida, di mana itu nggak sehat buat lingkungan. Nah, ini untuk penelitian terkait di proposalnya saya taruh ada banyak karena rekomendasi dari Pak Arman selaku dosen pembimbing 2 itu katanya kalau bisa yang sebenarnya kayak paling mirip, ada rancang bangun insenerator dari Roselindawati,
ada dari Muhammad Hasan, ada dari Gasemi. Itu untuk ketiga-tiga itu sama insenerator yang insenerator itu skala kecil, bukan yang skala besar. Karena kalau yang skala besar itu biasanya dipakai dibuat di ranah produksi kayak gitu. Kalau ini hanya insenerator yang diterapkan untuk pembakaran sampah-sampah rumah tangga. Jadi nggak semua sampah bisa dibakar di situ. Nah, nanti ini untuk penelitian jenisnya research and development. Jadi rencananya untuk produknya itu benar-benar dibuat sampai benar-benar jadi dan bisa beroperasi. Rencananya insya Allah seperti itu. Untuk lokasi penelitian tentunya di kampus, untuk uji coba juga di sekitar kos saya karena kos saya di dekat kampus. Ya, lalu untuk apa namanya ini diagram alir itu tahapannya dari mulai lalu identifikasi masalah, studi pustaka, pengumpulan studi literatur yang tadi ada saya kumpulkan sampai jumlahnya cukup banyak, lalu membuat konsep rancangan. Untuk konsep rancangan itu udah saya buat di aplikasi SolidWorks, udah saya buat walaupun saya buatnya waktu belum udah sampai detail banget karena emang untuk bagian part-partnya kecilnya banyak banget. Nah, nanti untuk di desain itu ada seleksi. Kalau secara garis besar untuk desainnya sudah di open, udah di ACC oleh Pak Budi selaku dosen pembimbing pertama, karena udah di okein, udah di ACC, jadi bisa lanjut nanti setelah sempro ini ke proses manufaktur, ada fabrikasi. Nanti di proses manufaktur ini atau fabrikasi paling banyak di proses pengelasan, karena nanti dari insenerator itu ketika dibeli, ketika sudah ada barangnya, yaitu satu persatu memang harus dilas. Lalu untuk pengujian alat, apakah alat alat itu benar bisa mengurangi dampak CO2 atau enggak. Nah, maka itu pengujian alat. Nanti di pengujian alat itu ada evaluasi, jika memang berhasil ya bisa selesai perumusan hasil, masuk ke bab 4 dan bab 5 kesimpulan saran. Jika tidak, yaitu nanti kembali ke proses manufaktur atau fabrikasi. Ya, ini untuk inseneratornya udah saya buat di gambar yang paling kiri. Jadi itu dari insenerator. Untuk apa namanya? Ini yang bagian paling atas yang seperti tabung yang ukurannya mengecil itu filternya. Cuman ini gambarnya emang gak mirip-mirip filter banget. Jadi nanti ketika untuk memasukkan sampah itu insenerator sebenarnya jenisnya ada banyak yang ukurannya mini kayak gini. Ada yang filternya dibuka lalu sampahnya dimasukkan lewat atas. Ada yang dianya itu ada kayak pintu lalu dimasukkan sampahnya lewat samping. Lalu untuk pembakaran tentunya ada di bawah. Jadi di bagian bawah dari insenerator itu ada kayak tempat buat meletakkan bensin selaku bahan bakar. Cuman untuk tempat peletakan bensinnya ini emang saya belum buat karena ini saya bikin desainnya emang bener-bener secara garis besarnya aja. Nah, ini untuk yang gambar tengah dan kanan itu insenerator yang skala besar. Yang saya buat tentunya nggak kayak gitu. Yang saya buat hanya insenerator untuk pembakaran sampah rumah tangga yang ringan-ringan saja. Nah, ini untuk referensi yang saya dapat dari YouTube, yang tentunya juga ada yang dari Pak Budi juga, yang di dua sebelah kiri ini. Kalau yang sebelah kanan itu contoh lain dari insenerator yang sifatnya semi permanen atau permanen. Ini hanya untuk menunjukkan saja kalau insenerator yang saya buat tidak seperti itu. Karena rata-rata insenerator kalau di tempat-tempat yang memang pembakaran sampah besar yang semi permanen atau permanen. Sedangkan kalau yang untuk skala kecil yang hanya rumah tangga memang agak jarang terlihat karena mungkin yang punya itu individu atau perseorangan. Jadi ya yang make hanya si orang yang punya itu aja atau paling disumbangsikan ke RT RW sekitar kayak gitu. Jadi untuk bentuknya kurang lebih kayak gini, filternya bagian atas sesuai tadi sama yang desain saya buat walaupun nggak 100% mirip kayak gitu. Nah, lalu untuk cara kerja insinerator itu sebenarnya agak beda-beda, cuman kalau secara benang merahnya ya masih sama. Jadi untuk pemuatan limbah itu limbah organik, ada juga yang bisa dimasukin anorganik, cuman yang seperti sampah botol atau sampah plastik yang kayak gitu aja nggak bisa seperti logam. Lalu untuk udara juga di, untuk disediakan untuk memfasilitasi pembakaran. Jadi jangan sampai juga si apa namanya insinerator itu kedap udara. Lalu untuk pembakaran limbah organik atau anorganik kalau yang seperti plastik itu dibakar dalam insinerator dengan menggunakan bahan bakar atau metode lain. Untuk bahan bakar itu nanti untuk insinerator ini sesuai juga dengan rencana Pak Budi, rencananya menggunakan bensin.
Nah, lalu untuk pengendalian asap itu nanti kan menggunakan filter di bagian atasnya, ya makanya itu tujuan utama dari pembuatan insenerator ya untuk mengurangi dampak atau hasil CO2 yang dihasilkan ketika hasil dari pembakaran. Nah, lalu untuk pembersihan sisa-sisa, jadi setelah si insenerator itu dipakai, itu kan sampahnya enggak 100% habis gitu, enggak 100% hilang. Jadi masih ada sisa-sisa, jadi itu ya harus dibersihkan. Terutama kalau misalkan membakar sampah plastik itu mungkin sisanya masih banyak, kayak gosong-gosong lengket, jadi itu harus dibersihin supaya inseneratornya itu ketika mau dipakai lagi ya bisa bekerja dengan baik ya, enggak rusak. Kira-kira kayak gitu. Ya Pak, kayak gitu penjelasan dari saya. Ya, eh, suaranya bisa jelas terdengar ya. Iya, iya dengar Pak. Nah, bisa kembali lagi ke halaman pertama. Iya Pak, udah. Ini judulnya Rancang Bangun Insenerator Ramah Lingkungan ya. Iya, iya benar Pak. Nah, ini saya mau tanya dulu. Eh, di judulnya ada tertulis kata ramah lingkungan. Dari rancangan ini yang di ramah lingkungannya itu seperti apa? Iya, ramah lingkungan itu ini termasuk dari latar belakang saya. Kan ketika banyak masyarakat yang bakar sampah secara sembarangan, lalu saya jadi terinspirasi insinerator. Jadi itu di bagian atas pembakarannya itu ada filter untuk jenis filternya nanti. Kalau untuk filternya itu sudah saya cari, cuman tentunya barangnya belum ada. Jadi dari filternya itu tentunya yang bisa membuat menyaringi ketika proses pembakaran atau proses burning sampah itu, Pak, supaya bukan tidak menghasilkan, mengurangi dampak CO2 yang dihasilkan kayak gitu, Pak. Oke, berarti kata kuncinya ramah lingkungan ya. Iya, ramah lingkungan tujuan Nah, utamanya. nanti ngukurnya gimana? Ketika ini kan pasti dibakar juga kan? Iya, Nanti untuk mengetahui hasil pembakaran, pembakaran itu kan mengeluarkan gas CO. Betul ya, iya, karbon monoksida. iya monoksida. Berarti harus diukur Iya harus diukur. apakah hasil pembakarannya itu nilai CO-nya rendah atau tidak. Itu Iya, nanti ngukurnya gimana? Memvalidasi kata kunci judulnya, ramah lingkungannya. iya. Nah, jadi untuk insinerator ini ramah lingkungan. Nah, kata ramah lingkungannya juga ini emang benar-benar harus digarisbawahi kata Pak Budi selaku dosen pembimbing. Jadi untuk parameter dari apakah benar ini ramah lingkungan, ini juga balik ke diagram alir yang sebelumnya udah saya buat. Nah, jadi ketika pengujian alat, evaluasi apakah benar si insenerator ini mengurangi. Mungkin kalau hilang CO2 100% enggak mengurangi CO2, apakah iya, maka itu sudah lolos masuk ke evaluasi. Maka si produk insenerator ini sudah bisa dibilang kurang lebih berhasil. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Bukan, yang menjadi pertanyaannya itu adalah mengukur CO-nya gimana nanti? Mengukur gas CO, karbon monoksida. Kalau untuk mengukur gas CO, saya terus terang itu belum didiskusikan dengan Pak Budi, Pak. Nah, itu yang perlu tahu. Karena nanti judulnya ramah lingkungan, tapi ternyata CO-nya ternyata lebih banyak. Kan Ya. ini juga dibakar kan? Iya, benar. Di proses pembakaran apa coba? Proses combustion itu bahan apa? Ada bahan bakar ketemu oksigen, mengeluarkan gas CO, Iya, karbon monoksida. Nah, ini berapa prosentasenya? Yang menjadi iya, pertanyaan, ramah lingkungan. Di situ judulnya tertulis ya, iya, ramah Pak. lingkungan. Eh, berapa persen gas CO yang dikeluarkan dari insenerator ini? Nah, ngukurnya gimana ngukur gas CO-nya? Nanti kalau misalnya nggak bisa dibuktikan ya nggak ramah lingkungan jadinya. Itu Iya, ngukurnya betul, Pak. gimana nanti? Itu nanti yang akan saya tanyakan lagi di selanjutnya ya, karena judulnya tertulis ramah lingkungan.
Ya, karena itu memang tujuan utama ya, benar Pak. Ya, jadi harus dibuktikan dan bisa divalidasi berapa nilai gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran. Gasnya kan banyak ya, bisa saja nanti ini bahan yang dibakar apa aja sampahnya. Untuk sampah terutama ini kan untuk skala kecil rumah tangga. Kalau untuk diutamakan sih dedaun kering, Pak. Untuk sisa-sisa makanan juga bisa, cuman ini dedaun kering karena yang contoh lapangan yang saya lihat dari oknum-oknum kebakaran, kebanyakan pembakaran sembarangan itu daun-daun kering kayak gitu, Pak. Oke, berarti daun kering ya. Nanti mengeluarkan gas. eh, Nanti itu yang perlu dicari tahu. Baca Iya lagi benar, Pak. teori tentang combustion. Ini tekniknya teknik pembakaran ini. Gas apa saja yang dikeluarkan ya pada saat Hmm. proses pembakaran, dari hasil pembakaran itu mengeluarkan gas apa aja. Tadi ya Pak, combustion Pak ya? Ya, baca buku tentang combustion, pembakaran. Kemarin Tentang ikut, ya. ya, ngambil mata kuliah pembakaran nggak? Tidak Pak, saya manufaktur Pak, bukan KE. Ya, karena ini berhubungan, walaupun manufakturnya kan ini membuat manufaktur kan, Ya memanufaktur, benar. tapi output yang dikeluarin pembakaran ini, Iya, membakar sampah. Dan sampahnya itu mengeluarkan gas emisi ya, gas buang kan, gas gas ya. buang kan dari pembakaran ini. Nah, itu yang poin itu yang menjadi perlu tahu karena di judulnya tertulis ramah lingkungan. Nah, itu yang perlu dieksplor, dicari, baca di jurnal, di buku, coba cari buku apa combustion ya tentang pembakaran. Itu sebenarnya ada mata kuliahnya. Kebetulan saya ngajar mata kuliah combustion pembakaran. Nah, di combustion itu nanti mengeluarkan gas-gas, ada gas yang bisa terurai dengan lingkungan, langsung bisa diserap apa lingkungan. Ada gas yang ketika dikeluarkan sulit untuk terurai atau diserap oleh lingkungan. Nah, gas itu yang perlu dicari tahu berapa komposisinya, Hmm. berapa nilai-nilainya sehingga bisa diserap oleh lingkungan. Karena kata kuncinya ramah lingkungan ini. Rancang bangun insenerator ramah lingkungan untuk diterapkan pada masyarakat urban. Itu ya. Iya betul Pak. Poin masukannya, komentarnya adalah baca teori tentang combustion, pembakaran. Iya, dari pembakaran Pak ya? Ya, nanti kalau itu angkatan berapa sih? 2020 ya. Iya, Nanti iya saya coba 20. tanya ke temennya seangkatan, yang seangkatan apa 2020, yang mahasiswa KE ya, konversi energi. KE kan ada kan yang Iya mengambil baik. mata kuliah ini. Nanti coba tanya buku apa ebook apa yang waktu itu yang dibagikan gitu. Nanti belajar aja sama dia atau tanya-tanya tentang teknik pembakaran, combustion Hmm. ya. Iya baik Pak. Nanti Oke. sekalian saya diskusi ke Pak Budi juga selaku dosen pembimbing satu. Ya, karena di judulnya kata kunci yang dituliskan keywordnya ramah lingkungan. Itu poin pentingnya di situ, ramah lingkungan. Ya, outputnya mengeluarkan gas buang. Gas buangnya berapa nilai prosentase? Terus gimana cara ngukurnya? Jadi Mengukur ini ya, gas buang. mengukur persentase dari emisi gas buang itu supaya bisa diminimalisir Pak ya? Ya, supaya nanti Iya. dikatakan kategorinya itu ramah lingkungan. Iya, biar Karena tadi kategori. kan menggunakan filter kan? Ada Iya filter betul. ya. Iya betul. Nah, filternya itu berfungsi nggak sebagai penyaring untuk menyaring gas pembuangannya sehingga dikategorikan insenerator ini ramah lingkungan. Itu ya, dicatat ya. Iya Pak. Udah saya tulis Pak. Oke, kemudian yang berikutnya slide selanjutnya ya. Ini daftar isi latar belakang itu background, kemudian berikutnya apa? Oh, next Pak. Ya, next.
Intinya Ini Pak. tujuan utama peneliti membuat mengembangkan. Nah, ini tujuannya lagi nih. Harus nyampe tujuannya. Kalau nggak nyampe, nggak ramah lingkungan ini. Iya, Tujuan iya benar utama Pak. dari penelitian ini adalah membuat dan mengembangkan, di sini tertulis dengan tegas ya, dengan jelas, insenerator ramah lingkungan. Betul ya, tertulisnya ya, Iya, mengembangkan insenerator ramah lingkungan. Nah, itu yang tujuan ini, yang ramah lingkungannya ini yang harus dibuktikan, divalidasi. Nanti ja- ditanya apa, dicoba eh, apa, tanya ke mahasiswa yang KE ya, yang ngambil mata kuliah combustion. iya ada teman sekelas saya Pak. Ya, nanti coba tanya, terus minta aja bukunya atau pinjam bukunya yang e-booknya, pelajari mengenai teori combustion. Ya. Tapi Pak, mohon maaf Pak, apa kalau dari Bapak ada Bapak punya e-booknya Pak? Ya, atau ini aja, eh saya kan suka live streaming itu di rekaman. YouTube ya, ya benar. Ya, cari aja mata kuliah teknik pembakaran. Oh ya, ntar saya coba tonton aja Pak ya sekalian. Ya, kuliah apa tentang combustion. Ya oke, nanti saya sekalian tanya juga teman sekelas ada si Yahya, dia emang ngambil tek pembakaran sama Bapak emang bener katanya. Ya, nah itu yang nanti coba ditanyakan ke sangkatannya ya, satu kelasnya. Iya Pak. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak negatif. Nah, itu ada dampak negatif dari pengelolaan yang tadi sampah konvensional ya. Kalau sampah konvensional kan membakarnya bebas ya, di pinggir pohon, kadang di ruangan kosong gitu ya, Iya, main sampah-sampah bakar-bakar ya. aja gitu. Ya, Iya. itu kan konvensional dan mempromosikan praktek-praktek pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Nah, itu yang tujuannya ya, tujuan dari penelitian yang mau dilakukan ini, supaya bisa menghasilkan insenerator ramah lingkungan. Oke, terus yang slide berikutnya apa? Ini Pak, rumusan Problem masalah. statement. Problem statement, rumusan masalah bagaimana membuat insenerator. Nah, berarti ini menceritakan tentang manufaktur ya, membuat insenerator ramah lingkungan yang sesuai untuk mengelola sampah di lingkungan UPN kampus. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengurangi dampak negatif dari pengelolaan sampah konvensional dengan menerapkan insenerator ini. Nah, Nah, nomor dua ini ada hubungan atau korelasi dengan ramah lingkungan tadi ya, kan iya dampak jadi negatif ya. Nah, itu yang perlu keluar nih datanya. Data data rancangannya gimana, data apa, alatnya itu eh, bisa mengatakan hasil uji gas pembuangan dari inseneratornya ini, nilai gas buangnya CO-nya berapa, itunya berapa, NOx-nya atau nilai gas yang lainnya berapa nilainya, sehingga bisa dikategorikan nilainya adalah ramah lingkungan. iya jadi buat rumusan masalah dua memang kebetulan yang kita bahas sebelumnya Pak, apakah benar ini ramah lingkungan atau enggak. Jadi ya memang itu masuk ke rumusan masalah dua dan tujuan utama dari pembuatan insenerator itu sendiri. Ya, ini yang mau dicari masuk ke rumusan masalah. Iya, sesuai dengan tujuan penelitian tadi. Iya, tujuannya kan ramah lingkungan ya. Iya, betul. Nah, itu gimana nanti yang akan dilakukan? Mengurangi dampak negatif, berarti kan tadi pasang filter kan? Ya, Nah, pasang filter, nanti filternya itu outputnya gimana pada saat membuang gas emisi. pembakaran, hasil pembakaran itu berapa nilai CO-nya berapa, kemudian nilai NOx-nya berapa, prosentasenya, misalnya kalau ada sulfur, belerangnya berapa, gas-gas yang lainnya, itu berapa nilai prosentasenya. Jadi Pak itu nanti dirinci jelas dari setiap kayak CO2, CO itu apakah benar berkurang diminimalisir atau enggak atau emang malah nambah. Jadi itu harus jelas semuanya dari CO2, CO per senyawa gitu Pak ya. Iya, harus jelas karena kan ini mengkomparasi atau memberikan solusi ya, yang awalnya itu pembakaran sampahnya konvensional, betul ya? Ya, Kayak misalnya ada solusinya. bakar di
tengah lapangan atau di pinggir. Terus ada alat yang dibuat namanya insenerator ramah lingkungan. Nah, itu ada perbedaan, harus ada perbedaan. Kalau misalnya ternyata sama aja, gas buangnya sama kayak sampah konvensional gimana? Iya. Nah, Iya itu yang berarti perlu perlu keluar itunya hasilnya. Berapa nilainya? hmm, Nilai nilai gas buangnya dari konvensional dengan nilai gas buang yang dibuat menggunakan insinerator. insenerator ramah lingkungan. Oke, itu ya yang mau diselesaikan, problem Iya. statement atau rumusan masalah yang mau dicari nomor 1 dan 2. Kemudian yang berikutnya Nah, apa? jadi ini masih masuk ke teknik pembakaran sebelumnya Pak ya? Karena emang itu yang dibahas Pak ya? Iya, masuk ke Iya. teknik pembakaran karena masuknya ke kata Tujuan kuncinya utama. ini ramah lingkungan. Walaupun Iya. yang diceritakan itu adalah manufakturnya. Iya, Kan rancang kalau bangunnya. misalnya manufaktur kan membuat ya buat-buat aja sih mudah, maksudnya ya. Tapi kalau misalnya apakah alatnya atau apa insenerator ini bisa bekerja ramah lingkungan, nah itu yang menjadi pertanyaan. Iya Sesuai benar. nggak? Kan nanti kan ada flowchart-nya, coba lihat apa Flowchart flowchart ya Pak ya? diagram alirnya. Ini Pak. Nah, ini kan ada feedback nih, ada feedback garis balik. Iya, kalau memang Mulai nggak berhasil. mulai ada identifikasi masalah, studi literatur, membuat konsep rancangan, terus turun lagi seleksi, lalu turun. Nah, di bagian ini ada kata evaluasi. Itu yang tadi evaluasi gasnya gimana? Berapa nilai CO-nya, berapa nilai ininya, nilai-nilai gas Iya, buang. Nah, itu yang karena perlu dicari tahu di iya bagian karena evaluasi. setelah proses manufaktur, pengujian alat yang diuji sesuai dengan diskusi saya dengan Pak Budi, emang ramah lingkungan itu apakah ramah lingkungan atau enggak, nanti dievaluasi. Kalau misalkan iya, alhamdulillah. Kalau tidak, balik lagi ke pengujian alat. Memang itu, karena kenapa harus balik lagi di pengujian alat, ya karena tujuan utamanya dari ramah lingkungan, sampai emang bener-bener ramah lingkungan. Jadi ya minimal meminimalkan dari CO2 dan senyawa-senyawa lainnya, walaupun nggak hilang 100% kayak gitu, Pak. Ya, itu yang perlu dibuktikan ya. Nanti karena ketika dilanjutkan nanti saya akan tanyakan lagi berapa nilai CO-nya, prosentasenya, eh, ramah lingkungan nggak gas CO sekian itu. Misalkan ternyata nanti gas CO-nya yang dihasilkan 80%. Nah, itu yang eh, menjadikan apakah ini masuk kategori ramah lingkungan atau enggak, nilai ramah lingkungannya. Itu yang perlu dipelajari ya. Karena walaupun Hmm. konsentrasinya manufaktur ya, Iya, iya, manufaktur, Pak. walaupun konsentrasi manufaktur, tapi outputnya menceritakan Bakaran. tentang ya hasil pembakarannya, combustionnya. Oke, itu ya komentar atau masukannya. Nanti coba apa tanya atau diskusi dengan teman sangkatannya yang mengambil mata kuliah manufaktur, apa konsentrasi KE, combustion Pak. ya KE, konversi energi yang ada mata kuliah teknik pembakaran. Kemudian nanti coba lihat aja rekaman perkuliahan mengenai combustion itu seperti apa sih, bagaimana ada teori proses pembakaran, segitiga api, kemudian hasil pembakarannya mengeluarkan gas apa saja, terus reaksi kimianya gimana. Nah, itu yang nanti bisa dilihat di rekaman perkuliahannya. Lalu, Pak, ini untuk diagram alir udah sesuai, Pak ya, dengan bentuk-bentuk dari perseginya. Karena kan kalau persegi semua kan memang salah. Kalau saya sih yang saya pelajarin dari buku, yang saya baca kayak begini, udah bener seharusnya, Pak. Kalau dari Bapak, ada pada bener, Ya, Pak? kalau yang ini sudah sesuai ya, karena tadi kalau yang siapa yang tadi pertama tadi Serza ya, Eh, iya, itu kan Pak. kotak semua ya, kotak-kotak gitu ya, bentuknya dari awal sampai akhir. Eh
di bagian ini yang perlu ditambahkan untuk flowchart-nya itu evaluasinya. Evaluasinya ya emisi gas buang. Baca nanti teori emisi gas buang. Berapa emisi gas buang yang diizinkan. Itu ada ketentuannya itu. Misalnya prosentasenya, misalnya gas CO-nya berapa, nilai NOx-nya berapa nilainya, kemudian S-nya berapa, sulfur kalau misalnya dia mengeluarkan belerang dan lain sebagainya. Itu ada ketentuan-ketentuan yang menjadikan nilai-nilai tersebut dikatakan ya bisa diserap oleh lingkungan, Ya, bisa Pak. terurai dengan apa, dengan mudah ya di lingkungan. Iya benar. Ya itu ya Iya, Pak. komentarnya. Kemudian dilanjutkan ininya penelitiannya. Ini sampai jadi ya alatnya ya. Iya, Pak. Rencananya sampai jadi. Ya oke. Tuh, Berarti iya. nanti bagian akhir goalnya ini sampai jadi alatnya, dan validasinya adalah ramah lingkungan. Berapa nilai gas yang Gas buang. dikeluarkan? Ya gas gas apa nilai-nilai gas pembakaran, hasil pembakaran yang dikeluarkan dari pembakaran menggunakan insenerator ramah lingkungan. Ya, itu ya untuk uh, input atau feedback dari presentasi seminar proposalnya. Ah, iya, apa ada lagi, Pak, masukannya, Pak, untuk materi saya? Untuk itunya, ini kalau di draft ya, draft yang dikirim itu nanti kalau misalnya ada bahasa asing dicek lagi per kalimat, perkataannya itu ada yang misalnya masih belum di apa cetak miring ya. Ah, kalau saya sih kan sudah bimbingan dengan Pak Arman juga selaku dosen 2, Pak ya. Itu terakhir bimbingan, ya alhamdulillah udah nggak ada lagi, Pak, yang typo atau apa. Sudah full italic untuk bahasa asing, Pak. Oke, berarti itu udah udah sesuai ya. Iya. Di kemudian untuk flowchart-nya itu tambahkan yang di bagian evaluasi itu nilai-nilai gas yang diizinkan. Ini kan ada Berarti feedback ya. Misalnya iya. CO-nya berapa, ininya berapa yang diperbolehkan. Jadi kalau misalnya eh, nilainya itu diperbolehkan, ya, tapi kalau tidak, dia kembali lagi ke manufaktur. Nah, di manufaktur ini Hmm, ada titik kritikalnya. Apa yang perlu diperbaiki dari manufaktur tersebut sehingga pada saat mengeluarkan gas hasil pembakaran sesuai dengan standar. Berarti setelah evaluasi ditambahkan apa tadi, Pak? Maaf, Pak. Di bagian kotak ini, kotak evaluasi, ini kan ada evaluasi. Ya, yang belah Nah, ketupat. ya yang belah ketupat ya. Nilai eh, gas pembakaran yang paling sulit terurai itu apa? Gas apa? Nanti makanya tanya Hmm, sama siapa? Yang ngambil mata kuliah pembakaran. Gas apa ya, yang ya ada. Ya. ya gas apa yang tidak bisa terurai oleh lingkungan atau sulit untuk terurai di lingkungan ya pada saat dikeluarkan dari hasil pembakaran. Tapi Nah, Pak, maaf Pak, bukannya itu masuknya juga ke perumusan hasil Pak. Makanya saya tulis di bawahnya perumusan hasil maksudnya buat mencakup itu juga. Bukannya kayak gitu Pak ya? untuk rumusan hasilnya kan nanti hasilnya berupa apa? Hasilnya kan misalkan ya gas CO-nya itu eh, nanti coba cari di artikel artikel combustion atau di e-book combustion itu misalkan ya nilai CO-nya berapa, nilai prosentase CO karbon monoksida itu berapa nilai prosentasenya. Nah, jika nilai Hmm, prosentasenya aman, aman itu dalam arti pada saat dibuang ke lingkungan, lingkungan itu bisa
menyerap atau mereduksi gas tersebut sehingga bisa terurai. Terurai itu artinya ya bisa diuraikan ke lingkungan, bisa diserap. Berapa nilai prosentasenya? Jadi persentase sehingga bisa dikatakan ramah lingkungan kayak gitu Pak ya. Iya, prosentase bisa, karena judulnya kan ramah lingkungan, insenerator ramah lingkungan itu kan kata kunci. Kata kunci judulnya kan tertulis jelas ya di judul lagi nih apa yang tertulisnya insenerator ramah lingkungan. Iya, tujuan akhirnya emang ramah lingkungan. Iya, nah itu yang menjadi titik kritisnya. Titik kritis itu ya poin kritikalnya sesuai nggak dengan kondisi yang mau dikerjakan, mau dilakukan itu kan yang ramah lingkungan. Nah itu sesuai nggak? Di bagian ini evaluasinya itu ya gasnya seperti apa yang mau dikeluarkan. Nah makanya yang tadi saya tanyakan gimana cara ngukur gasnya, ngukur gas CO, ngukur NOx, ngukur S-nya, misalnya sulfurnya, gas-gas tersebut. Nah, itu yang perlu divalidasi. Atau kalau misalnya ini coba aja datang ke bengkel, bengkel apa? Bengkel Iya Pak. motor. Itu kan ada alatnya tuh. Ya ada emang. Nah, di situ kan keluar tuh uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Itu nanti kan keluar tuh eh, keluar apa? Print out atau hasil cetak dari gas yang dikeluarin. Nah, itu bisa coba pinjam alatnya itu untuk memvalidasi ramah lingkungan nggak. Misalnya tadi kan bahan bakarnya apa, bahan yang mau dibakar kan ranting-ranting Iya, apa aja, daun kering Pak. Ranting ranting daun kering daun bisa ya. kering, terus coba dilakukan combustion, dibakar, kemudian diuji, dibawa ke mana tadi, bengkel yang uji emisi gas buang, coba dilihat gas CO-nya berapa, gas pembuangannya, nilai komposisinya masuk kategori ramah lingkungan nggak. Hmm. Ya nanti bisa diminta hasil outputnya itu Pak ya. Ya, Kalau nah udah itu dicoba hasil ya. outputnya itu evaluasinya itu. Ya itu sebagai hasil evaluasinya, bener. Ya, hasil evaluasinya. Itu ya komentarnya. Kemudian hmm, ini nanti ya dilanjutkan ya penelitiannya. Oke, Iya Pak. untuk sementara itu kalau dari saya cukup ya untuk komentar dari seminar proposal. Judulnya Rancang Bangun Insenerator Ramah Lingkungan untuk diterapkan pada masyarakat urban. Jadi yang perlu diingat adalah poin pentingnya ramah lingkungannya itu bagaimana memvalidasi, mengevaluasi dari insenerator tersebut. Iya Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Dari saya cukup Pak itu. Nah, Oke, karena nanti saya kebetulan mau langsung diskusi ke Pak Budi Pak selaku pembimbing. ya, oke. Ya. Kalau saya rasa cukup, mungkin bisa ditutup untuk presentasinya.